Halo semuanya, ya selamat datang di mata kuliah pengembangan situs web 1 atau yang disebut dengan nanti PSW 1 ya. Saya di sini sebagai tim teaching dari mata kuliah ini ya. Nama saya Togu Novian Seturni. Ya, saya sebagai dosen Diploma 3 Teknologi Informasi. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai silabus dari mata kuliah PSW 1. Nah, adapun yang kalian akan pelajari di mata kuliah PSW 1 itu berfokus kepada front end technology. Ya, apa yang dimaksud dengan front end technology? Ya, itu adalah tampilan awal atau user interface dalam sebuah web teknologi. Ya, nanti akan ada back end technology dan kita akan mempelajarinya kembali nanti di mata kuliah PSW 2, yaitu kelanjutan dari mata kuliah PSW 1. Nah, di dalam front end technology, ya, basic yang harus kalian pelajari adalah atau yang harus kalian ketahui adalah internet. Ya, komponen-komponen apa yang perlu kalian pahami dalam internet dapat kalian lihat dalam cabang-cabang dalam roadmap yang ada di internet. Yang pertama sekali adalah bagaimana internet itu bekerja. Ya, kalian harus paham internet itu seperti apa kerjanya. Kemudian, apa peranan HTTP dalam internet? Ya, berikutnya adalah komponen internet adalah browser dan bagaimana browser itu bekerja. Kalian juga harus paham. Berikutnya, ya, kita lihat di sini ada DNS. Ya, DNS di sini adalah Domain Name System. Ya, apa guna DNS dan bagaimana itu bekerja juga kalian harus pahami. Kemudian, apa itu domain name? Dan yang terakhir, dalam internet adalah kalian harus paham mengenai hosting atau web hosting. Nah, di dalam front end teknologi ini, ya kita hanya fokus ke tiga teknologi ini saja dalam pengembangan situs web, ya, HTML, CSS, dan JavaScript, ya. Untuk cabang-cabangnya bisa kalian perhatikan di sini, ya. Yang tanda-tanda ungu itu yang memang nanti pasti kita akan pelajari, ya, kecuali di JavaScript ini untuk API sampai berikutnya ini tidak kita akan pelajari, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih mendalam, ya kalian dapat mengklik link yang ada di referensi di sini, ya, supaya kalian paham bahwa front end teknologi itu mencakup apa saja sebenarnya. Nanti karena di dalam website tersebut akan dicantumkan juga mengenai back end teknologi. Nah, pada mata kuliah ini kita bisa lihat ini kreditnya ada 3 SKS, di mana satu teori yaitu 1 jam, ya 1 jam nanti akan dibagi ke dalam 2 sesi, ya. Sesi pertama itu 15 sampai kira-kira 30 menit kalian dapat menonton video pembelajaran yang sudah saya susun, ya. Kemudian sisanya 30 menit berikutnya adalah kita akan melakukan sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab atau diskusi bisa kita lakukan dengan cara synchronize ataupun asynchronous nanti ya. Walaupun dengan menggunakan Zoom ataupun misalnya nanti kita pakai media e-course ya. Saya harapkan nanti kalian setelah sesi ini dapat ya join ke e-course. Nah, berikutnya 2 SKS praktikum ya. Jumlah SKS praktikum lebih banyak dibanding SKS teori ya. Satu SKS praktikum ini terdiri dari 2 jam sesi ya. Jadi ini nanti 2 praktikum ini sebanyak 4 jam. Jadi kalian akan belajar 4 jam ya praktikum dalam 1 minggu ya. Nah, mata kuliah ini bisa digolongkan ke salah satu ya bidang ilmu software engineering dan development. Ya, mata kuliah ini diberikan kepada semua mahasiswa diploma pada semester pertama ya di TEDEL. Nah, mata kuliah ini sebenarnya akan memberikan pengetahuan ya terkait konsep pengembangan situs web, di mana nanti kalian akan mempelajari definisi dan jenis-jenis situs web, ya, kemudian tools atau standar yang digunakan ya dalam pengembangan situs web. Nah, berikutnya adalah kalian akan mempelajari tadi ya disebutkan ada 3 teknologi ya dalam pengembangan situs web yang kalian akan pelajari, yaitu pertama adalah
HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mata kuliah ini fokusnya adalah lebih ke arah pemrograman client side oriented ya, atau browser, di mana nanti browser ini sebagai interpret atau interpretasi dari tag-tag atau sintaks-sintaks HTML, CSS, JavaScript yang sudah kalian buat ya. Jadi ini tidak pakai coder atau tidak pakai interpreter lain ya untuk yang mentranslasikan sintaks-sintaks yang sudah kalian code ya. Tapi nanti di mata kuliah PSW 2 kita akan fokus ke pemrograman server side oriented. Ya, di sini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya. Kemudian berikutnya adalah di akhir mata kuliah ini kalian akan diberikan project membangun sebuah situs web interaktif ya yang cakupannya sederhana dan dapat memanfaatkan teknologi dan kakas terkini dan nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini ya sebenarnya saya sudah terangkan tadi, yaitu situs web interaktif dengan cakupannya sederhana, kemudian menggunakan teknologi-teknologi dan kakas terkini, ya. Kemudian dikerjakan secara individual maupun berkelompok, ya. Nah, format perkuliahan di PSW 1 dapat kita lihat yang pertama adalah tadi saya sudah jelasin mengenai kelas teori ya atau classroom lecture. Ya, ada satu SKS. Kemudian ada lab practice atau laboratory practice. Di sini kalian akan melakukan eksplorasi ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk modul praktikum. Dan yang ketiga adalah class lab exercise di mana kalian akan diberikan tugas ya di sesi praktikum dan nanti kalian akan mengumpulkannya. Dan berikutnya adalah yang keempat self learning and self development classes. Nah, di sela-sela SKS tadi ya, saya harapkan kalian dapat melakukan self learning dan self development. Ya, belajar sendiri dan mengulang-ulang mata kuliah topik-topik yang sudah diberikan tadi sebelumnya. Berikutnya adalah ujian ya. Bobot ujian tadi kalian sudah kita akan nanti lihat ya. Di sini ada exams 2 bagian ya, UTS dan UAS ya. Kemudian ada kuis ada 2 bagian juga ya. Sebelum UTS dan sesudah UTS. Sedangkan berikutnya adalah nanti kita akan mengadakan project group dan project individual. Nah, secara garis besar, ya sebenarnya konten materi PSW 1 ini terdiri dari 4 bagian. Yang nanti kita akan lihat detail-detail dari masing-masing konten materi ini. Ya, yang pertama itu pengenalan dari teknologi web. Ya, di mana di sini kalian harus tahu term-term atau terminologi atau kata-kata yang nanti digunakan dalam pengembangan situs web. Ya, kemudian ada HTML, nanti kita akan detailkan, kemudian CSS dan yang terakhir adalah JavaScript. Nah, dari tadi kita sudah bahas nih ya, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, peranan yang ketiga ini dalam pengembangan situs web apa sebenarnya? Kita bahas satu persatu, mulai dari HTML. Ya. HTML dalam pengembangan situs web itu berperan sebagai structure, ya, atau kerangka atau skeleton dalam membuat sebuah web. Ya. Nah, ditambah dengan CSS, ya, perpaduan antara HTML dan CSS itu memadukan style atau presentation layer-nya. Ya, tampilan dalam sebuah web nanti akan berbentuk ya menarik, ya, dapat eye catching kalau misalnya disebutkan orang, ya. Look and presentation-nya itu bisa kita perindah. Nah, ditambah lagi dengan JavaScript, ya JavaScript di sini bertugas atau berfokus sebagai behavior atau fungsi, ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Contoh sederhana di dalam penerapan JavaScript dalam web adalah form validation, ya. Dalam memvalidasi inputan user, kita dapat menggunakan teknologi JavaScript. Contoh sederhana adalah ketika misalnya yang akan registrasi itu umurnya harus di atas 17 tahun. Nah, kita bisa dapat menggunakan bantuan teknologi JavaScript untuk memvalidasi ya maksimum dari umur yang menjadi inputan oleh pengguna ya. Kemudian di dalam pengenalan teknologi web ya kalian harus paham
mengenai apa itu internet tadi, ya. Kemudian apa ada istilah dari www, kemudian definisi dari website, tipenya seperti apa, dan bagaimana cara kerja dalam website tersebut, ya. Kemudian fondasi dalam teknologi web, nanti kita akan pelajari. Nah, berikutnya adalah membuat web personal menggunakan WordPress. Nah, mungkin kalian sudah banyak ya pernah mendengar WordPress. Nah, saya harapkan nanti di sesi yang kedua, praktikum, kalian dapat mengembangkan ya sebuah web personal yang berisikan data-data diri kalian ya. Bisa misalnya hobi, bisa misalnya cita-cita, bisa misalnya mengenai keluarga, terserah ya. Jadi kalian nanti bisa berinovasi dalam mengembangkan personal web kalian ya. Nah, berikutnya mengenai HTML. HTML di sini tadi sudah saya sebutkan sebagai skeleton atau kerangka ataupun struktur dalam pengembangan situs web ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada HTML document skeleton atau nanti biasanya disebut dengan tag-tag HTML yang kita akan pelajari. Kemudian HTML for content itu ada beberapa bagian nanti yang perlu kalian pahami. Kemudian nanti berikutnya adalah HTML5 ya. Ini versi yang terbaru dari HTML5. Jadi kita nanti awal-awal akan belajar mengenai HTML4 pertama sekali. Kemudian nanti sesi berikutnya di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar mengenai HTML5. Nah, CSS juga kita akan pelajari di sini tadi ya sebagai style ataupun presentation. Nah, yang pertama sekali kalian harus pahami adalah konsep. Ya, konsep dari CSS itu seperti apa dan style itu seperti apa. Nah, di dalam CSS ya, itu nanti kita akan menggunakan CSS itu sebagai membuat layout ya. Apa yang kita pelajari? Ya, biasanya nanti kita akan pelajari mengenai flexbox ya, menggunakan grid. Kemudian CSS framework di sini fokusnya adalah ke Bootstrap versi yang keempat. Nah, untuk JavaScript tadi sebagai behavior, kita akan belajar mengenai basic JavaScript programming. Ya, di sini kita hanya belajar mengenai basic atau dasar-dasar dari JavaScript, pemrograman JavaScript. Kemudian kita dapat menggunakan nanti JavaScript ke dalam web yang kita akan bangun. Dan yang terakhir adalah menggunakan JavaScript library. Yang di sini adalah yang kita gunakan React.js ya. Nah, komposisi bobot nilai akhir mata kuliah pengembangan situs web itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi nanti nilai akhir kalian akan ditinjau dari kuis itu 15% ya. Kemudian tugas-tugas lab itu 10%. Kemudian project itu 20%. Mid exam itu 25%. Dan final exam itu 30%. Jadi, mulai sekarang kalian sudah bisa menyusun strategi belajar yang baik seperti apa. Kalau misalnya kalian targetnya adalah grade akhir A, ya. Jadi, sebenarnya ini bisa berubah tergantung nanti dari hasil akhir mata kuliah yang sudah kalian dapatkan, nilai akhir yang sudah kalian dapatkan. Nah, tim pengajar untuk Prodi D3 TI, ya saya sendiri, ya bisa kalian lihat di dalam slide, itu ada nomor kontak saya, nomor WA saya, dan ada email Del ya, togu@del.ac.id. Kemudian ada asisten akademik, ya Ibu Susi Purba. Kalian bisa lihat juga nomor kontaknya dan emailnya di slide. Nah, kita masuk ke aturan ya, aturan-aturan dalam mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama sekali ya, persiapkan diri Anda. Ya. Ketika Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda harus memang benar sudah mempersiapkan diri Anda. Jangan masuk ke kelas ini ya dengan tanpa persiapan. Itu sama sekali nanti kerjaan kalian sia-sia. Ya, tolong kalian kalau misalnya sebelumnya itu sudah membaca dulu ya materi berikutnya apa, topik berikutnya apa, dan tolong sudah dipelajari sebelumnya dan dibuat catatan. Ya. Berikutnya adalah yang kedua, attendance and lateness. Ya. Kehadiran itu wajib ya. Jadi kalau misalnya kalian memang ada halangan atau sakit misalnya,
hubungi ketua kelas, ya nanti ketua kelas akan menyampaikan kepada tim pengajar, ya. Kemudian all students must arrive on time. Di sini nanti karena semua serba online, saya harapkan kalian dapat join tepat waktu atau dapat mengikuti diskusi tepat waktu, ya. Yang paling saya tekankan adalah poin nomor 3, yang di sini adalah academic dishonesty policy, ya, yaitu mengenai plagiat. Ya, jadi saya nggak suka nanti kalian minta punya teman, tugas-tugas teman kalian, terus kalian copy paste tinggal ganti nama dan NIM. Akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya fatal ya. Skill kalian tidak bertambah, dan kalian bakalan menyusahin teman kalian dan orang tua kalian tentunya, ya. Karena nanti nilai kalian akan saya buat pasti akan nol untuk tugas itu. Ya, kalau kalian berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, saya akan ya serahkan ke pihak akademik dan kemahasiswaan, ya. Jadi tolong kerjasamanya ya fokuslah untuk mengerjakan sendiri dulu, ya. Kalau memang nanti ada kesusahan, ya kita nanti bisa melakukan tutorial, nanti dibantu oleh kakak tingkat kalian. Berikutnya mengenai pengumpulan tugas, ya. Harap dibaca instruksi dengan baik, ya. Berapa lama pengerjaannya, contoh sederhana ya. Kemudian berikutnya, file apa yang harus dikirimkan. Yaitu kadang mahasiswa, bahkan penamaan juga tidak mengikuti instruksi. Nanti di situ akan ada penamaan dan jenis file apa. Biasanya itu kadang salah mengirimkan file, ya, yang diminta itu misalnya .rar, ada yang ngasih .zip, atau ada yang ngasih yang file yang lain, tipe yang lain ya. Kemudian mengenai ketepatan waktu, ya. Semakin kalian lama mengumpulkan, maka pengurangan poin akan ada untuk setiap keterlambatan yang sudah kalian lakukan. Nah, poin paling penting dalam kelas participation itu adalah kalian harus aktif dalam diskusi, ya. Kalian harus bisa memberikan masukan, ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman kalian ataupun yang diajukan oleh tim pengajar selama sesi kelas, ya, baik itu teori maupun praktikum nantinya. Nah, tujuannya apa sebenarnya kelas participation di sini? Ya, keaktifan kalian itu akan saya nilai, ya. Kalau misalnya nanti nilai kalian itu diambang-ambang, misalnya ya, sederhananya kami nilai saya Pak sebenarnya mau ke A, ya, ada 0, berapa lagi Pak mau ke A. Nanti itu bisa saya pertimbangkan untuk saya naikkan jadi A seperti itu ya. Nanti kalian bisa mendapat tugas tambahan terhadap ya materi yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, tools di sini yang bisa kita lihat adalah yang pertama sekali pasti browser ya. Nah, di sini yang terserah sebenarnya ya. Tidak ada fokus utama, tapi yang saya rekomendasikan itu Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, mau pakai Opera juga tidak masalah, ataupun browser-browser lain. Nah, text-based editor kalian, di sini saya menyarankan itu yang basic ya, Edit Plus ataupun Notepad++. Kenapa saya sarankan ini? Ya, ini sebenarnya text-based editor yang sangat-sangat dasar ya, supaya kalian terbiasa dulu ya dalam memprogram atau mengcode HTML, CSS dan JavaScript tanpa bantuan atau suggestion dari text editor. Ya, nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa, ya, mungkin setelah UTS saya akan izinkan editor-editor lainnya seperti Sublime ataupun yang lainnya, ya. Kemudian image editor, ya, ini sebenarnya software pendukung untuk mata kuliah ini. Kalian nanti bisa ngedit gambar dengan Photoshop ataupun CorelDRAW, ya. Nah, buku-buku panduan yang bisa kalian gunakan ada 2, ya, panduan utama, ada dari Robbins dan ada dari John Deckard, ya. Nah, sebenarnya referensi pendukung lainnya yang saya sangat-sangat sarankan kepada kalian untuk kalian kunjungi sebelum ya mata kuliah ini kalian ikuti, ya. Kalau misalnya sesi berikutnya kita mau belajar mengenai CSS, ya, kalian bisa pelajari dari ya e-learning berikut ya. Saya sarankan di sini kalian bisa mengikuti e-learning web W3 School.
Ya, di sini alamatnya. Nanti di sini ada banyak tutorial mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Ataupun nanti di sini sekolah coding, di sini yang berbahasa Indonesia, kalian bisa juga mengikutinya. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang dan ya, hari ini adalah awal dari perkuliahan kita. Semoga kalian dapat menikmati dalam web teknologi development. Ya, terima kasih dan selamat berjumpa di sesi berikutnya.